Pernah nggak sih Anda ngerasa kayaknya udah telat banget buat mulai sesuatu yang baru? Nah, kisah yang mau kita bedah kali ini dari sebuah tulisan berjudul Belum Terlambat mungkin bakal mengubah cara pandang Anda. Ini tuh cerita tentang gimana seseorang bisa nemuin tujuan hidupnya justru di tengah kehancuran total. Yuk kita mulai. Jadi inti dari cerita ini tuh ada di sebuah kontras yang luar biasa kuat. Bayangin deh, lidah yang dulunya cuma dipakai buat mengumpat dan mencaci maki, sekarang malah dipakai buat membaca kitab suci. Kira-kira apa ya yang bisa mengubah seseorang sedrastis ini? Perjalanannya dimulai dari sebuah janji. Oke, kita masuk ke bagian pertama, janji dan bencana. Cerita ini dimulai dari seorang pria di Kansas City. Hidupnya itu sebetulnya lagi di ambang perubahan besar. Tapi, dia sama sekali nggak tahu kalau perubahan itu bakal datang barengan sama sebuah tragedi yang nggak pernah terbayangkan. Jadi, sebelum titik baliknya, pria ini tuh bisa dibilang hidup tanpa keyakinan. Dia bukan cuma nggak percaya sama Tuhan, tapi juga aktif banget mencemooh orang-orang yang beriman. Mulutnya, wah, isinya kata-kata kasar melulu. Ini titik nolnya dia ya, latar belakang yang kelam, yang nanti justru bikin transformasinya jadi luar biasa banget. Nah, terus ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Dia bertobat dan membuat sebuah komitmen yang sungguh-sungguh. Dia berjanji sama dirinya sendiri, bakal baca Alkitab dan menyebarkan isinya ke semua orang. Bisa dibilang, dia baru aja nemuin tujuan hidup baru yang bikin dia semangat banget. Tapi pas dia baru banget mau mulai perjalanan barunya ini, takdir seolah punya rencana lain. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan dahsyat yang mengubah segalanya dalam sekejap mata. Akibat dari ledakan itu, wah, mengerikan sekali. Wajahnya hancur, penglihatannya hilang total. Dan yang paling parah, kedua tangannya harus diamputasi. Janji yang baru aja dia buat untuk membaca, sekarang kelihatannya jadi sesuatu yang mustahil banget buat diwujudkan. Sekarang kita masuk ke titik terendah dalam hidupnya. Fase di mana dia benar-benar menghadapi krisis keyakinan dan kekecewaan yang mendalam banget atas janji yang sekarang rasanya sia-sia. Di tengah kegelapan dan keputusasaan, kepalanya tuh isinya cuma pertanyaan-pertanyaan yang menyiksa banget. Kenapa? Tanyanya dalam hati. Kenapa sih aku baru bertobat sekarang? Pas banget sebelum bencana ini terjadi? Rasanya tuh kayak diledekin sama takdir gitu loh. Kenapa keinginan buat baca Alkitab baru datang sekarang pas kemampuanku buat melakukannya direnggut paksa? Dan kenapa juga kecelakaan ini harus terjadi pas banget aku baru mulai jalan baruku? Ini kan rasanya kayak hukuman, bukan anugerah. Seolah-olah aku dihukum karena berusaha jadi orang yang lebih baik. Dan puncaknya, pertanyaan yang paling bikin sakit hati. Kenapa harus kedua tanganku? Kenapa harus penglihatanku? Segalanya terasa mustahil. Dia benar-benar gak berdaya sama sekali. Tapi, ya gitu, di tengah keputusasaan yang paling dalam, seringkali muncul titik terang dari tempat yang gak disangka-sangka. Sebuah informasi dari jauh menawarkan sebuah solusi yang kelihatannya mustahil. Cerita ini tentang seorang wanita yang nemuin cara unik buat melihat lewat sentuhan bibirnya, berhasil menyalakan lagi percikan harapan kecil dalam dirinya. Kisah itu ngingetin dia sama janjinya yang belum selesai. Dengan semangat baru, dia langsung bertindak. Dia minta dikirimin buku-buku Braille. Terus dia coba tuh ngerasain huruf-huruf timbul itu pakai bibirnya, berharap bisa niru wanita dari Inggris itu. Tapi kekecewaan lagi datang. Ledakan itu ternyata udah merusak saras di bibirnya, jadi dia nggak bisa ngerasain apa-apa. Oke, mari kita lanjutkan ke klimaks dari cerita ini. Sebuah momen di mana penemuan yang paling luar biasa terjadi secara nggak sengaja, justru di saat semua harapan kelihatannya udah padam. Coba bayangin adegan ini. Di tengah rasa frustrasi dan sisa-sisa harapan, dia nyoba sekali lagi. Dia tekan buku Braille itu ke wajahnya. Dan di momen itulah keajaiban terjadi. Bukan bibirnya, tapi lidahnya secara nggak sengaja menyentuh huruf-huruf timbul itu. Dan dia bisa merasakannya. Dia bisa membedakan setiap titik dan garis. Di tengah kegelapan total, dia menemukan cara untuk melihat lagi. Dia bisa membaca. Penemuan yang nggak disengaja ini membuka jalan yang nggak pernah dia bayangkan sebelumnya. Janjinya ternyata masih bisa dia penuhi. Nah, sampailah kita di bagian akhir dari perjalanannya. Di sini kita bakal lihat betapa kuatnya simbolisme dari penemuannya itu dan gimana akhirnya dia berhasil memenuhi janjinya dengan cara yang paling gak terduga. Disinilah inti dari transformasinya.
Lidah yang sama, yang dulu dia pakai buat mencaci maki dan menjauhkan dia dari tujuan, sekarang malah jadi satu-satunya alat buat dia membaca firman Tuhan. Ini kan sebuah pembalikan fungsi yang sempurna banget ya, dari kegelapan menuju terang. Dan hasilnya luar biasa. Dedikasinya begitu besar, sampai-sampai di tahun yang sama, dia berhasil membaca seluruh isi Alkitab pakai lidahnya. Gak cuman itu, lewat ceritanya, dia bisa menginspirasi dan membawa orang lain ke keyakinan yang sama. Kisah ini ninggalin kita dengan sebuah pertanyaan yang dalam banget, ya kan? Seberapa sering sih kita mikir kalau keterbatasan kita itu adalah akhir dari segalanya? Cerita ini nunjukin kalau kadang-kadang justru dari kehilangan yang paling parah, kita bisa nemuin tujuan kita yang paling sejati. Sebuah pengingat kalau belum pernah ada kata terlambat,